Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Boy Jati dan Ustadz Eka Jati. Pada kesempatan hari ini kami tabir alam spiritual akan kembali mengupas tuntas sebuah apa ya Pak Ustadz ya? Sebuah kegiatan atau sebuah fenomena ini kita bilang, agar sahabat-sahabat tabir alam spiritual ini mendapatkan informasinya. Yang kita akan kupas tuntas pada hari ini adalah pesugihan. Karena ya zaman sekarang banyak orang kesulitan ekonomi, ya kan Mas Ustadz ya. Iya. Banyak orang dagang juga susah, di PHK, tabungan menipis, mulai nggak bisa berpikir panjang. Akhirnya apa yang dilakukan? Biasanya mereka melakukan suatu usaha yang instan, mengambil jalan instan. Pesugihan ini merupakan sebuah kegiatan yang instan untuk mendapatkan uang. Tapi untuk bagaimananya, artinya, pengertiannya apa, mungkin saya akan segera bertanya kepada Ustadz Eka Jati. Oke, sahabat-sahabat tabir alam spiritual, ikuti terus video kita hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat mendapatkan informasi yang jelas mengenai pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Nah, ini saya banyak pertanyaan mengenai pesugihan Pak Ustaz. Terutama apa sih yang dimaksud pesugihan itu Pak Ustaz? Yang Pak Ustaz ketahui. Jadi pesugihan ini adalah sama juga dengan bersekutu juga dengan setan. Berarti sama seperti yang kemarin kita bahas mengenai santet. Betul. Ya. Lalu apa aja yang biasanya dilakukan di dalam pesugihan? Apakah di pesugihan kalau santet kan tetap ada dukunnya, lalu ada pasien yang datang ke dukun untuk meminta pesugihan atau meminta kekayaan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Atau caranya berbeda? Jadi ada kesamaan, ada juga yang beda-beda tipis juga. Kesamaannya karena kita tidak tahu, mereka yang tersesat, mereka yang ekonominya lemah karena kurang iman, ingin kaya instan, merasa malu karena miskin terus dan lain sebagainya, mereka akhirnya lari ke kesesatan. Berarti kesimpulannya tetap di pesugihan ini ada penghubung antara manusia ini dengan yang gaib. Ada. Nah, biasanya kerjanya seperti apa nih pesugihan ini, Pak Ustaz? Jadi di era sekarang ini ada orang yang browsing, mungkin di Google, mungkin di YouTube, ataupun di internet lah ya. Banyak tuh Pak Ustaz. Kadang-kadang mereka pengen pesugihan cepat lah gitu, mendapatkan hasil kekayaan yang luar biasa. Tapi mereka sendiri tidak tahu resiko-resikonya sebetulnya. Atau mereka udah tahu resikonya karena kayak di YouTube ataupun di internet lainnya itu sudah jelas resikonya seperti apa. Tapi karena mungkin tertutup dengan duniawi, keinginan berkaya, bisa jadi seperti itu juga Ustaz. Iya, karena biasanya dikala kita tidak punya, akhirnya kita gelap mata atau tertutup pikiran kita menjadi kufur, ingin semuanya serba instan, ingin semuanya serba cepat, akhirnya kita menjadi tersesat. Kita datang ke suatu tempat yang memang di situ ada juru kuncinya, atau dukun atau paranormal yang memang spesialis ke arah pesugihan. Ada berapa macam Pak Ustaz pesugihan itu? Sebetulnya pesugihan itu bermacam-macam. Ada yang tingkat persekutuannya ini mengorbankan orang-orang dekat atau orang-orang yang sedara. Apakah itu yang kita sering sebut tumbal? Bisa jadi. Semuanya yang namanya pesugihan pasti akan ada tumbalnya.
akan ada tumbalnya. Istilahnya kalau zaman sekarang take and give. Betul. Saya kasih apa yang bisa diberi gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi ada juga yang nantinya dengan perjanjian tersebut pada suatu saat nanti bila mati akan menjadi kaumnya Ustaz atau bilang menjadi tadi, golongannya. Ustaz bilang tadi perjanjian. Berarti ada semacam kontrak atau perjanjian kerjasama gitu antara si pasien dengan si gaib atau antara pasien dengan dukun atau bagaimana sih? Jadi dalam pesugihan ini itu bermacam-macam. Ada yang menumbalkan dirinya sendiri, menumbalkan keluarganya, baik itu bapaknya, baik itu anaknya, ataupun orang lain. Atau juga ada pesugihan yang dengan siluman-siluman seperti binatang. Contohnya ular, babi, monyet, dan lain-lain sebagainya. Nanti bila mana kita mati akan kembali kepada golongan-golongan iblis-iblis atau siluman-siluman tersebut. Berarti kita menjadi pengikutnya mereka. Betul. Waduh, bahaya banget. Terus apa yang kita jalani di dunia ini nggak berlaku dong jadinya ya. Iya, betul. Jadi tadi Pak Ustaz sudah bilang yang poinnya adalah pesugihan itu kita bersekutu juga dengan siluman. Efeknya itu jelas. Yang Pak Ustaz ketahui, pesugihan yang paling ramai biasanya di mana? Jadi pesugihan-pesugihan yang ramai ini biasanya beredar di medsos terlebih dahulu kalau di zaman sekarang. Tempat dan tujuannya itu biasanya nanti akan ada yang mengarahkan. Kalau di zaman sekarang itu. Kayak yang sering kita dengar itu Gunung Kungkus. Betul. Terus ada apa lagi tuh? Gunung Kawi. Gunung Kawi ya kan? Ataupun banyak lainnya. Sebetulnya di Nusantara ini tempat-tempat pesugihan semuanya ada. Yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu wilayah dan wilayahnya. Pesugihan ini berawal dan terjadi ribuan tahun yang silam. Di zaman Nabi pun sudah ada. Kemusyrikan ini sudah ada dari zaman nabi-nabi sebelum kita. Awal dari pesugihan ini dikarenakan ketidakpuasannya hidup manusia ataupun merasa tidak adanya, kadang-kadang sering kali orang saya berdoa beberapa kali nggak pernah dikabulkan, usaha macet terus dan lain sebagainya, hingga keimanan kita semakin menipis. Tiba-tiba kita baca sesuatu artikel atau ada yang menyarankan untuk pergi ke suatu tempat, tujuannya untuk kekayaan, mereka tergiur. Kenapa mereka tergiur? Karena sudah tertutupnya keimanan menuju kesesatan. Biasanya tuh kalau orang-orang melakukan pesugihan, bukan kita maksudnya. Kalau orang-orang melakukan pesugihan itu ada ritual khusus. Ada. Seperti apa tuh? Jadi ritual-ritual khusus yang pernah pengalaman-pengalaman yang sudah ada dengan perjalanan saya tempo dulu. Terkadang mereka melewati suatu media karena mereka belum paham dan mengerti, datang ke orang pintar ataupun ke dukun atau ke paranormal, nanti mereka yang akan menjelaskan dengan cara apa saja yang harus disiapkan, untuk baik pemanggilannya sebagai alat untuk interaksi atau alat untuk komunikasi antara dukun dan iblis atau setan atau jin yang akan menjadikan orang itu kaya. Namun sesungguhnya di dalam pesugihan ini juga tidak gampang. Terkadang juga banyak orang-orang yang terjebak di dalamnya, sehingga melarat ia. Kenapa tuh? Dikarenakan mungkin si setan, iblis dan lain sebagainya juga tidak merestui. Mungkin karena adanya suatu terah, karenanya ada doa-doa orang yang menyayangi dirinya dan lain sebagainya, hingga
mau. Dan ada juga yang berhasil dikarenakan ketingkatan keimanan beliau dan keluarganya itu memang sangat tidak ada. Menjadikan gelap mata, menjadikan sesatnya hati, menjadikan kuburnya tingkat keimanan, hingga datang ke suatu tempat ingin mengubah hidup menjadi kaya. Jadi ada banyak macam-macam pesugihan. Mungkin ritual-ritual yang berbeda, ritual-ritual yang beragam-ragam, sesuai tempat, sesuai paranormal yang membimbingnya, sesuai dengan dukun ataupun juru kunci atau kuncen. Nah, biasanya kalau tadi kan ada perjanjian segala macam, setelah ritual selesai berarti kan perjanjian bisa deal atau tidak. Nah, kalau deal, apakah saat itu juga langsung mendapatkan yang diinginkan? Yang diinginkan berarti dalam hal ini adalah uang, ya? Betul. Apakah bagaimana berdasarkan apa yang pernah Ustaz ketahui? Jadi setelah mereka ritual dengan paranormal, dukun atau juru kunci, si dukun ini akan mengarahkan, atau juru kunci ini akan mengarahkan sesuai keinginan iblis seperti apa, nanti disampaikan kepada pasiennya. Jadi nanti diterangkan perjanjian, apakah ini perjanjian pinjam 2 tahun lamanya, 5 tahun lamanya, atau 10 tahun lamanya setelah pinjam meninggal, atau menjadi pengikutnya, atau tumbal yang secara kontinu, yang mulai dari dirinya atau ibu bapaknya yang sedara dengan si pasien, atau anaknya, atau orang-orang terdekat. Nah, setelah itu barulah yang lainnya, namun mempunyai batasan-batasan, batas waktu yang sudah diberikan, disepakati antara iblis dan penerima, gitu. Karena tidak segratis mungkin ataupun segampang mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut atau tiba-tiba kaya, tidak, karena mengikuti tahapan-tahapan. Ritual sudah, berarti perjanjian bisa deal atau tidak deal. Kalau perjanjian deal, si pasien ini pasti mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam hal ini adalah uang untuk menjadi kaya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana si makhluk gaib ini, yang baik siluman atau jin, ini bisa menghadirkan uang? Iblis, setan atau jin mempunyai kesaktian yang tinggi hingga bisa mengubah sesuatu sesuai keinginannya. Baik itu materi atau uang, intan, berlian, dan lain sebagainya. Karena memang kesaktiannya luar biasa. Nah, dengan kesaktian itulah iblis menipu, atau tipu daya iblis itu di situ untuk menyesatkan. Sesuai dengan janjinya iblis waktu zaman dulu, yang akan terus mengganggu umat manusia. Betul. Jadi tadi Pak Ustadz banyak cerita bahwa ada pesugihan dari menggunakan tumbal. Ada nggak Pak Ustadz pesugihan ya istilahnya kawin dengan jin, atau pesugihan melihara jin atau gimana yang tanpa ada tunggal atau gimana yang Pak Ustadz tahu, ada nggak? Ada, memang ada juga yang pernikahannya antara manusia dengan jin. Ada, yaitu bukan, ada juga yang dengan siluman, yang nantinya pada suatu saat mereka akan kembali ke alam mereka. Tetap menjadi budak mereka. Tetap. Nah, saya ingin lebih detail lagi mengenai ke pesugihan dengan tunggal. Jadi tadi Pak Ustadz bilang biasanya tumbal dari orang-orang yang kita sayangi dahulu. Contohnya mungkin orang tua kita, lalu nanti orang terdekat kita yang kita sayangi, entah siapalah, saya nggak berani nyebut. Tapi Pak Ustadz bisa nggak menggambarkan atau nggak memberikan informasi
bagaimana cara mereka mengambil tumbalnya atau enggak menjemput tumbalnya. Oke. Biasanya begini, dalam mekanisme itu sudah ada dalam perjanjian antara setan, iblis atau jin dengan nasabahnya. Gitu ya. Jadi lengkap di perjanjian Iya, itu ya. Nanti kalau seumpamanya batas waktunya antara seumpamanya bulan ini ke bulan ini yang diambil ini. Kenapa bisa diambil? Ada ciri-ciri khusus. Oh ya, Ada ciri-ciri khusus. orang awam bisa tahu itu. Ya mungkin kalau orang awam saya kira tidak akan pernah iya. gitu. Karena pasti yang akan diambil tuh biasanya orang-orang yang tadinya sering dikasihani, sering diberi apapun, sering ya kasih harta-harta lah. Kalau menyerang-nyerangin gitu. Kalau Pak Ustadz bilang begitu berarti kayak misalkan saya punya majikan kerja sama orang, terus majikan saya sering memperhatikan saya, memberikan barang, memberikan uang, itu berarti tanda buat saya gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena hal-hal itu, uang yang diberikan oleh siluman ataupun jin ataupun iblis itu sebenarnya beracun hingga menjadikan suatu tanda kepada yang diberi gitu. Jadi aturan kan, wah kok bos saya yang tadinya gaji saya segini baiknya luar biasa, selalu jor-joran ke kita, selalu kasih bonus dan lain sebagainya, perhatian yang sangat lebih dan lain sebagainya. Biasanya yang setahu saya itulah yang nanti di saat diminta oleh iblis, setan dan jin, nasabah itu akan menunjuk mereka. Dan nanti pas waktunya pengambilan dan penjemputan itu kayak di dalam suatu ruangan yang gelap hanya ada satu sinar, yaitu tandanya itu. Satu sinar itu apa? Adalah tanda yang kekayaannya sudah terlalu banyak dimakan oleh orang tersebut. Di dalam satu ruang gelap ada satu sinar, tapi sinar itu dekat dengan target yang akan diambil. Betul. Gitu. Dan semakin terus sampai dengan batas dan kontraknya selesai. Contohnya per 5 tahun ataupun per 10 tahun gitu. Tapi jarang-jarang hal seperti begini yang sifatnya lama. Malah ada yang sampai 2 tahun perjanjiannya, setelah 2 tahun mereka sudah habis, akhirnya malah berbalik kepada tuannya yang diambil menjadi budak mereka. Si nasabah itu yang Betul. Rata-rata seperti itu. Makanya kalau kita memang berakal sehat, sebetulnya buat apa kita kaya kalau untuk sejenak? Buat apa kita kaya kalau mengorbankan orang-orang yang kita cintai? Nah ini jadi satu dilema juga bagi kita orang awam, Kak. Kayak tadi Ustadz bilang, kayak misalkan ada orang yang selalu berbaik hati sama kita, sedangkan kita nggak tahu sumber uang itu berasal dari mana. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita nggak jadi dicap oleh mereka sebagai target korban berikutnya? Karena terus terang kalau saya dikasih duit, saya senang aja. Tapi saya nggak tahu kan duitnya dari mana. Tapi saya masukin kantong, berarti kan saya sudah menikmati itu. Nah, bagi orang awam, kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana mensiasati atau enggak melihatnya supaya sahabat-sahabat di tabir alam spiritual juga mungkin bisa melihat dia, pandai-pandai memilah-milah rezeki dari mana yang saya ambil, kekayaan dari mana yang saya ambil. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Jadi disitulah kita harus kembali ke titik keimanan kita, kembalikan keimanan kita. Dengan kita sholat, insya Allah kita terhindar dari segala apapun. Dengan kita rajin sodako, terhindar dari bala apapun. Jadi ada makna-makna silaturahmi, sodako, sholat sebagai orang-orang muslim.
Kalau seumpamanya tingkat keimanan kita ada, kita selalu akan bersyukur tentang apa yang kita dapat. Tiba-tiba kita dapat rezeki, kita selalu mengucapkan syukur. Syukur-syukur kita berbagi. Syukur-syukur kita berbagi dengan orang-orang yang nggak punya. Contoh kita mempunyai rezeki dadakan nih, tanpa kita harus Tahu sumbernya. tidak tahu sumbernya, contohnya Ya. tidak tahu sumbernya, kita dapat rezeki apa nih? Ujuk-ujuk tiba-tiba kita dapat atau kita dikasih. Ada apa? Kecurigaan itu pasti ada. Ya, ya. Kalau seumpamanya kita memang orang beriman setidak-tidaknya, wah dengan rezeki yang kita terima, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, itu kita juga udah berlindung kepadanya. Hingga rizki-rizki yang tadinya menjadi untuk mencelakakan diri kita menjadi terbalak sendiri. Syukur-syukur kita berbagi dengan yang nggak punya. Contohnya kita rezeki kita dikasih sekian, kita berikan 2,5% untuk mencuci ataupun gimana kan gitu. Atau berbagi dengan sesama. Kita selalu bersyukur apa yang kita dapat, kita selalu sujud syukur apa yang kita dapat. Insya Allah, insya Allah. Intinya kembali ke titik keimanan diri kita, supaya kita tercegah dari bala itu, dari target itu. Maaf Tat, berarti bisa saya tegaskan, ini maaf ya Tat ya, mau tanya. Berarti kalau dengan kita sodakoh, infak atau berbagi dengan sesama itu bisa menghapus tanda kutip jejak cap yang sudah diberikan dari makhluk gaib tersebut untuk sebagai tumbal. Iya, insya Allah. Oke. Tapi apakah ini berlaku juga untuk pasien, untuk nasabah? Oh tidak. Saya rasa tidak. Tidak, karena kalau si nasabah umpah udah perjanjian, jadi dia sudah terikat. Bagaimanapun caranya kontrak bisa itu dihilangkan. tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Terkecuali orang yang mendapatkan dari orang itu diberi secara tiba-tiba, kita menjadi curiga, ataupun kita tanpa curiga pun kita bersyukur bahwa kita seolah-olah kita tahunya ini pemberian dari Allah melalui beliau. Alhamdulillah, sujud syukur, kita nikmati, kita berbagi dan lain sebagainya, insya Allah. Jadi kalau seumpamanya kita asal serakah, tiba-tiba wah mentang-mentang kita sering dikasih, kita menjadi kita cari muka, sombong dan lain sebagainya, kita malah dikasih uang, malah kita jadi dipakainya juga nggak benar. Biasanya uang-uang kayak begitu setelah diberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang maslahat, hal-hal yang barokah itu nggak ada. Jadi uang jin dimakan setan. Biasanya begitu. Jadi pas dikasih besar kita main judi, main uang, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Begitu. Itu udah ciri-cirinya. Udah itu ciri-cirinya. Tapi kalau semuanya dikasih, kita selalu bersyukur, kita berbagi dengan sesama, kita beramal atau kita zakatkan atau kita sedekahkan dari apa yang kita dapat, insya Allah menjadikan kita selamat. Oke, Tat, maaf Ustadz Eka Jati, saya ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita minta ke pesugihan, ibaratnya kita minta ke kepala bank, ya, kepala bank itu ada perjanjian dengan kita seperti ini, kesepakatannya seperti apa. Tapi untuk pengambilan tumbalnya, apakah kepala bank itu yang ngambil sendiri atau kepala bank sebenarnya punya bawahan lain? Mungkin kalau misalnya ibaratnya kalau dunia sekarang itu kredit kita macet, mungkin ada seperti kasarannya. Mungkin kalau kita bilang bisa debt collector. Apakah seperti itu atau gimana, Pak Ustadz? Jadi ada cara mengeksekusi tumbal-tumbal yang dituju. Itu kadang-kadang bisa melewati suatu kerajaan jin. Jadi memintanya ke kerajaan, nanti ada orang-orang khusus untuk menjemputnya, untuk mengeksekusi. Ada juga yang secara personal itu akan diambil oleh jin ataupun iblis tersebut yang sesuai dengan perjanjian. yang sesuai dengan perjanjian. Berarti kayak kasus yang waktu itu sempat ramai di TV itu yang di daerah Depok itu ya Tat ya, yang istilahnya rumah ditinggal
ditinggal mati sama pemiliknya karena dibunuh oleh pesugihan jin monyet kalau nggak salah, siluman monyet. Nah berarti dia perjanjiannya dengan siluman monyet itu. Betul, dengan siluman monyet. Karena dia ngikut terus di situ. Betul. Ada yang sumamanya dari babi ngepet. Jadi kalau dari babi ngepet kan beda dengan pesugihan yang lain, karena yang mengeksekusi mencari hartanya yang bersangkutan di titik sial, di titik naas, dia tertangkap dan mati. Tapi kita sebagai orang awam, bisa nggak kita melihat ciri-ciri, oh ini orang pesugihan, oh ini budak, oh ini pesugihan, oh ini budak. Secara awam ya? Jadi kalau secara awam mungkin susah ya, terkecuali orang-orang yang indigo atau paranormal atau dukun-dukun, karena mereka ini mempunyai kemampuan untuk melihat. Karena kalau dukun atau paranormal kan yang beraliran sesat atau yang memang jurusannya ataupun pakarnya ke arah sana, mereka akan sangat paham sekali dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau seumpamanya orang awam untuk melihat itu sangat tidak mungkin gitu, karena ada tabir kayak selimuti hingga tidak bisa tembus oleh mata telanjang. Dan biasanya orang yang merasakan hal-hal yang kayak gitu itu orang-orang yang mempunyai kemampuan, atau mungkin sejenis para alim ulama ataupun para pemuka agama-agama dari umat-umat yang lainnya, ataupun dari dukun yang memang menguasai, ataupun dari juru kunci ataupun paranormal yang memang sudah pakarnya seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti perjanjian yang sudah dilakukan tidak bisa diputus. Tidak bisa diputus Sampai si nasabah itu habis. Betul. Istilahnya begitu. Betul. Yang kalau semuanya katanya ada yang bisa memutuskan, itu hal yang sangat tidak mungkin. Dikarenakan dalam perjanjian-perjanjian itu iblis dan setan ataupun dimanapun tidak akan takut untuk mengejar orang itu sampai ke lubang semut. Tetap akan kejar. Mau minta perlindungan kepada siapapun. Makanya hal yang seperti ini harus dipikir-pikir sebelumnya. Karena kekayaan yang mereka dapatkan itu pun sejenak, tidak abadi. Dan terkadang orang yang melakukan hal-hal tersebut juga ada batasan-batasan untuk memakai dana tersebut. Entah kamu kaya tapi nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan ini. Ada. Terkadang dia kaya hanya pengen dilihat oleh seseorang hingga menjadikan naik martabatnya. Padahal di sisi lain itu hanya hal yang sementara. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz. Ada tumbal, lalu ada nasabah. Bagaimana nasibnya tumbal ini setelah mereka ini jadi tumbal, lalu mereka kan pasti meninggal? Bagaimana penjelasan Pak Ustaz mengenai tumbal? Jadi tumbal tersebut itu akan dibawa ke alamnya untuk dipekerjakan. Alamnya si jin atau siluman yang... Betul. Kalau seumpamanya di titik selatan ataupun di utara atau di barat ataupun di timur, sesuai dengan kegiatan jin tersebut. Jadi budak mereka. Jadi budak mereka dipekerjakan di sana sampai batas takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya batas takdir itu? Batas takdir itu begini. Jadi si tumbal ini diambil sama jin atau setan ataupun iblis, dijadikan budak. Sebetulnya itu di luar takdir. Oh, oke. Di luar takdir. Jadi masa hidupnya semuanya ditakdirkan itu 60 tahun atau 45 tahun. Mereka ini sebenarnya tidak meninggal secara ketakdiran. Oke. Jadi akan meninggalnya sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan. Jadi sebelum diambil nyawanya oleh Yang Maha Kuasa, tetap mereka itu dijadikan budak di sana. Roh mereka ya? Iya betul. Sukma mereka. Malah kalau
semuanya mereka setelah diambil, tiba-tiba sama keluarganya dikubur, mungkin jasadnya pun tidak ada di dalam kuburan itu. Entah dikuburnya itu nanti berbentuk binatang, entah yang dikubur itu berbentuk kedepong dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya pas diambil mereka itu dengan jasadnya sebetulnya. Diambil, meninggal, dikuburkan, setelah dikuburkan baru diambil lagi dengan jasadnya, dimasukin ruhnya, dikerjakan di alam jin atau setan atau iblis sampai takdirnya sudah selesai. Baru dia bisa meninggal secara total atau Betul, bagaimana? betul, sampai meninggalnya sesuai dengan takdirnya. Tapi tetap dia nggak akan bisa melanjutkan jalannya ke jalan Allah karena sudah, atau bagaimana? Tapi ya mohon maaf, kalau untuk masalah pahalanya seperti apa nih ya setelah dicabut oleh atau setelah diambil oleh iblis dan lain sebagainya. Karena kan dia korban nih Ji. Nah mereka ini berarti orang-orang yang terdolimi sebetulnya. Orang-orang yang terdolimi. Dan mungkin itu kita serahkan kepada Allah. Masalah hisab dan lain sebagainya itu mungkin tergantung amal perbuatannya di masa di dunia. Karena kan korban kayak saya, misalnya jadi korban, saya juga nggak tahu apa-apa, tapi di dalam kehidupan saya mungkin ibadahnya cukup, amalnya cukup, sedekahnya cukup, ya kan? Nah itu yang menjadi bekal kita. Betul, kan? yang menentukan bekal itu nanti setelah kita dihisab, apakah banyak dosa, apa banyak tidak. Itu dari sisi korban yang dijadikan tunggal. Betul. Nah, dari sisi nasabahnya sendiri, yang istilahnya menandatangani kontrak dengan siluman atau dengan pesugihan itu bagaimana? Sama. Menurut Ustaz. Jadi nasabahnya tersebut meninggal pun itu bukan karena takdir, karena memang suatu ikatan perjanjian. Mereka akan dibawa ke alamnya, ke alam siluman ataupun ke alam jin ataupun ke alam setan, dipekerjakan di sana hingga masa takdir nasabah itu selesai. Untuk pertanggungjawabannya kepada Allah, karena si nasabah ini memang syirik atau memang bersekutu dengan setan atau melakukan dosa besar, yaitu jelas tidak ada ampunan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan kesesatan. Makanya harus dipikir-pikir matang-matang. Ya. Sama seperti melakukan santet yang beberapa waktu lalu kita bicarakan ya. Betul. Nah, berarti sama juga termasuk dari orang yang menggait atau juru kunci atau dukun yang menggait itu juga kurang lebih hampir sama. Karena mereka semua bersekutu dengan iblis. Dengan iblis, dengan setan ataupun dengan jin-jin yang lainnya. Baik Ustaz. Nah, sahabat-sahabat tabir alam spiritual, berpikirlah matang-matang. Bila ingin kaya dengan cara instan, apa yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz Eka Jati sudah cukup gamblang, efeknya bagaimana juga sudah cukup gamblang. Apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Betul Pak Ustadz? Betul. Kekayaan hanya sementara, mobil hanya sementara, uang hanya sementara. Jangan sampai terlena dengan tipu muslihat iblis. Pak Ustadz dan pesan buat sahabat-sahabat di tabir alam spiritual? Intinya tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bosan untuk berdoa, jangan bosan kita terus berusaha. Doa-doa yang belum Allah kabulkan sekarang karena Allah mempunyai rahasia besar, yaitu Allah mempunyai yang terbaik dari doa-doa kita. Allah sudah mempunyai maksud yang terbaik untuk diri kita. Itu Mas. Baik tabir alam spiritual, untuk segmen kupas tuntas pesugihan mungkin akan kita akhiri saat ini juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Kritik dan saran sahabat-sahabat sekalian silakan ditulis pada kolom komentar di bawah ini.
Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.